Nah, kita masuk bagaimana perkembangan pemanfaatan energi biomas di Indonesia. Ini saya sedikit ambil gambar-gambar berita yang ada di internet. Kita lihat bahwa sebenarnya biomas ini sudah bahkan ada yang dibangun begitu ya. Contoh misalnya di Siberut, kemudian ada di mana lagi? Di Kalimantan, kemudian yang pakai sampah ini di Surabaya saya dengar ada beritanya pernah ya mengubah itu jadi listrik, dan kemudian yang akan dikerjakan oleh PLN itu adalah yang co-firing, bagaimana PLTU yang ada itu kemudian apa istilahnya menggunakan teknologi co-firing untuk membakar biomas plus dengan batu bara. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru dan sulit untuk diimplementasikan di Indonesia secara teknologi ya. Saya penekanannya secara teknologi gitu. Kalau untuk konversinya saya kira teknologi sekarang sudah sangat baik. Nah, mungkin hal-hal yang lain yang perlu dipikirkan untuk implementasi di Indonesia. Seperti itu. Contoh misalnya saya telusuri berita-berita yang dipasang di ini ya, di Mentawai itu ya, di Pulau Siberut. Itu awalnya sudah melistriki kalau tidak salah sekitar 3 desa ya. Nah, tapi kemudian sempat macet karena masyarakat merasa rugi untuk di Siberut itu dia menggunakan bahan bakar bambu. Jadi bambu ini dipelihara oleh masyarakat, kemudian nanti mereka jual ke perusahaan yang pembangkit listriknya begitu. Nah, tapi belakangan saya baca informasinya, beritanya perusahaan ini membeli bahan baku bambunya itu dengan harga yang murah, Rp700 per kilo bambu ya, dan itu menurut masyarakat itu terlalu murah gitu. Ya, itu hal. Jadi penekanan saya tadi kalau secara teknologi sumber yang ada ini bisa diolah ya. Nah, hal lain yang perlu dipikirkan bagaimana bahan bakunya itu disediakan. Dapatnya di mana, bawanya di mana. Karena tentu pembangkit listriknya itu bisa saja tempatnya berbeda dengan sumber bahan bakunya ya, seperti itu. Nah, itu yang semuanya harus dipikirkan bagaimana proses itu. Kalau secara teknologinya sudah sangat matang ya, saya pikir. Nah, khusus untuk co-firing biomas dengan batu bara, di sini ada peta yang disajikan di dalam RUPTL ya, bahwa sampai kalau tidak salah tahun 2025 ada target-target yang akan dilakukan oleh PLN. Nah, dalam hal ini ada 52 ya. Situ 52 lokasi yang direncanakan untuk diimplementasikan teknologi co-firing ini ya. Di Maluku dan Papua ada 8 unit PLTU. Total kapasitas sekitar 70 megawatt. Nah, kemudian di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Madura bisa dilihat di slide. Nah, total kalau ini diimplementasikan, maka kebutuhan bahan baku biomasnya itu sekitar 4,1 juta ton per tahun. 4 juta ton per tahun bahan baku biomas. Ini campurannya kalau kita cek lagi di RUPTL ini kandungan 5% dan seterusnya ya. Jadi beragam presentasi biomas dengan batu bara yang diterapkan untuk co-firing PLTU ini ya. Nah, ini dengan total kapasitas seluruh Indonesia itu sekitar 18 gigawatt. Jadi cukup besar ya. Besar. Nanti silakan baca-baca RUPTL, nanti lihat
lokasi yang detailnya ini di mana saja ini. Kalau di RUPTL itu jelas ya. Misalnya di Sumatera PLTU apa saja, kemudian di Kalimantan PLTU apa saja, dan seterusnya sampai Maluku dan Papua. Ada di RUPTL. Nanti saya tadi tidak sempat masukkan ke Elinas ya, file RUPTL-nya, nanti bisa dilihat di sana. Ya, jadi itu sekilas gambaran bagaimana energi dari biomas ini kalau diekstrak ya, itu gimana caranya ya. Tadi secara teknologinya kita sudah lihat, dan kemudian potensinya pun juga kita lihat bahwa ini potensi yang sangat besar. Swasta mau mengambil bagian di dalam untuk pengembangan atau pengaplikasian, ini pun juga saya rasa itu terbuka besar gitu ya. Tinggal hal-hal yang lain yang perlu memang dipikirkan, bagaimana bahan bakunya disediakan ya. Kalau contoh di sini kan untuk PLN saja butuh 4,1 juta ton bahan bakunya. Ini untuk seluruh total ya, untuk seluruh Indonesia. Wilayah Maluku dan Papua itu sekitar 136.000 ton per tahun. Nah, itu bahan baku dari mana saja itu? Yang saya cek untuk wilayah Maluku Papua itu ada salah satunya di wilayah Saumlaki. Nah, saya pernah ke Saumlaki, itu kemungkinan besar nanti bahan baku dari kopra ya, tempurung kelapa dan sebagainya itu sisa, karena di sana memang kopranya bagus ya, daerah sana ya, Maluku Tenggara Barat kalau tidak salah. Ya, begitu kira-kira ya. Jadi biomas ini sangat menjanjikan, dan lewat proses co-firing itu diharapkan cukup lumayan ya. Saya lupa hitung-hitungannya. Berapa besar potensi emisi gas rumah kaca yang akan dikurangi kalau rencana-rencana ini betul-betul diimplementasikan. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan untuk biomas?